Hai, ketemu lagi sama aku Rona Aisyah Nugraheni, NIM K331909 dari kelas A, S1 Pendidikan Kimia FKIP UNS. Hari ini kita akan mempelajari tentang reaksi metatesis. Jadi, apa itu reaksi metatesis? Reaksi metatesis adalah proses bimolekuler yang melibatkan pertukaran ikatan antara dua spesies kimia yang bereaksi. Jadi, metatesis terjadi dengan adanya reaksi kimia perubahan tempat suatu pasangan ion atau atom maupun gugus yang bertukar pasangan tanpa mengubah valensi dari senyawa yang bereaksi. Contoh dari reaksi metatesis adalah Mn bereaksi dengan OP menjadi MO dan NP. Jadi, yang semula M berpasangan dengan N dan O berpasangan dengan P bertukar satu sama lain sehingga muncul produk berupa M berpasangan dengan O dan N berpasangan dengan P. Terdapat 3 kategori reaksi metatesis, yaitu yang pertama adalah metatesis alkana, yaitu reaksi kimia di mana alkana disusun ulang untuk menghasilkan produk alkana yang lebih panjang maupun yang lebih pendek. Contohnya adalah reaksi AgNO3 yang bereaksi dengan NaCl menghasilkan AgCl dan NaNO3. Kemudian ada metatesis olefin, yaitu reaksi yang melibatkan redistribusi ikatan olefin atau alkena. Hal ini terjadi antara ikatan C rangkap 2 yang ditata ulang dari sebuah senyawa sederhana menjadi suatu kompleks. Kemudian yang ketiga adalah metatesis alkuna, reaksi yang melibatkan redistribusi ikatan kimia alkuna, yaitu reaksi yang terjadi pada ikatan C rangkap 3. Terdapat 6 jenis reaksi metatesis. Yang pertama adalah olefin metatesis, yang kedua adalah ring opening metatesis, yang ketiga adalah ring closing metatesis, yang keempat adalah anion metatesis, yang kelima adalah cross metatesis, dan yang keenam adalah ring opening close metatesis. Nah, dari keenam jenis reaksi metatesis, hari ini kita akan mempelajari tentang reaksi metatesis olefin. Kalian udah tahu belum apa itu metatesis olefin? Jadi, metatesis olefin merupakan metode katalitik untuk pembelahan dan pembentukan ikatan rangkap 2 pada ikatan karbon. Jadi, reaksi umumnya bersifat reversibel dan terbatas pada kesetimbangan. Metatesis olefin ditemukan secara tidak sengaja dalam studi sistematis katalis polimerisasi Ziegler dengan sistem berbasis logam transisi alternatif. Metatesis yang dikatalisis ditemukan di industri setelah pengamatan pada tahun 1950-an tentang polimerisasi etilen oleh Ziegler, yaitu penerima hadiah Nobel dalam kimia tahun 1963. Metatesis olefin adalah reaksi organik yang memerlukan redistribusi fragmen dua alkena atau olefin dengan pemotongan dan regenerasi ikatan rangkap karbon-karbon. Metatesis olefin dan katalis yang memungkinkan reaksi berlangsung secara efisien dalam kondisi yang aman atau lebih baik dari sebelumnya, utamanya dikembangkan oleh Robert H. Grubbs, Richard R. Short, dan Joseph Hahn, yang dianugerahi hadiah Nobel Kimia pada tahun 2005 untuk karyanya, yaitu membuat metatesis menjadi salah satu reaksi kimia organik yang paling penting. Jadi, tidak dapat disangkal bahwa metatesis olefin telah merevolusi pendekatan ke arah sintetis banyak molekul organik. Saat ini, metatesis olefin adalah reaksi organik yang populer juga karena kemajuan yang dicapai dalam pengembangan katalis baru dan lebih efisien. Jadi, gambar ini memperlihatkan reaksi mekanisme metatesis olefin. Jadi, mekanisme olefin lebih dikenal sebagai mekanisme Joseph Hahn. Meskipun ilustrasi yang disederhanakan ini, alkena yang bereaksi tidak harus identik. Kemudian, pada tahun 1971, Joseph Hahn dan muridnya yaitu John Lewis Harrison juga menerbitkan mekanisme metatesis mereka yang diilustrasikan sebagai berikut. Katalis pada mekanisme metatesis olefin ditemukan pertama kali oleh Joseph Hahn dari Institut Francis de Petrol dan muridnya yaitu John Lewis Harrison yang menemukan sebuah katalis logam karbena yang dapat berikatan ganda dengan atom karbon membentuk senyawa yang dikenal juga sebagai metal alkildena. Jadi, pada mekanisme reaksi olefin yang diterbitkan oleh Joseph Hahn, terlihat bahwa dalam skema A, karbon logam atau logam metilen bertindak sebagai katalis untuk bermetatesis dua alkena terminal menjadi alkena internal, yaitu campuran E dan Z isomer, dan juga etilen. Metatesis ini bereaksi secara reversibel, tetapi dalam hal ini, penghilangan etena mendorong reaksi hingga selesai. Kemudian, dalam skema yang B, terlihat bahwa terjadi siklus katalitik Joseph Hahn. Jadi, sebuah reaksi kimia akan berjalan dengan bergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah katalis. Setelah ditemukannya katalis oleh Joseph Hahn, kemudian katalis pada reaksi metatesis dikembangkan lagi oleh Richard Short dan Robert Grubbs.
Jadi, pada tahun 1980, Salk dan kelompoknya di MIT melaporkan kompleks tantalum alkiliden dengan rumus molekul sebagai berikut yang mengkatalisis metatesis dari cis-2-pentena. Kelompok kompleks niobium dan tantalum alkiliden menghasilkan uji yang negatif karena adanya ligan alkoksida. Kemudian, molybdenum dan tungsten adalah logam paling aktif dalam metatesis alkena. Salk dan kelompoknya meningkatkan upaya mereka untuk menemukan kompleks alkiliden dan alkilidin molekul yang lebih stabil dari logam-logam ini. Kemudian pencarian akhirnya menghasilkan seluruh kelompok kompleks molybdenum dan tungsten alkiliden dari rumus sebagai berikut. Senyawa ini saat ini merupakan katalis metatesis alkena yang paling aktif yang diketahui. Gambar di samping menunjukkan formula umum dari katalis Salk. Kemudian yang bawah adalah katalis komersial yang diciptakan oleh Salk. Keunggulan katalis Salk yaitu katalis yang dilaporkan paling efisien pada tahun 1990. Selain sangat aktif, juga bersifat molekuler, yaitu tanpa aditif. Satu telah tersedia secara komersial, yaitu seperti yang ada di gambar yang B. Selain mempunyai keunggulan, katalis Salk juga mempunyai kekurangan. Jadi, katalis Salk yang berbasis MO mempunyai kekurangan, yaitu dapat menutupi kekurangan toleransi dari kelompok fungsional. Kemudian, sensitivitas yang tinggi terhadap udara, sisa impurities yang ada dalam solvent, dan dapat memperlihatkan ketidakstabilan termal. Pada tahun 1992, Robert Grubbs dan temannya yang bernama Brooks menemukan sebuah katalis untuk reaksi metatesis yang efektif, mudah disintetis dan dapat diaplikasikan dengan baik. Katalis yang ditemukan berupa ruthenium, tantalum, tungsten, dan molybdenum. Logam ini membuktikan sifatnya sebagai katalis yang paling cocok digunakan pada reaksi metatesis. Ini adalah gambar dari katalis ruthenium 1, ruthenium 2, ruthenium 3, ruthenium 4, dan ruthenium 5 yang ditemukan oleh Robert Grubbs. Selain itu, Grubbs dan rekan kerjanya juga melaporkan kompleks ruthenium karben pertama mereka yang terdefinisi dengan baik secara molekuler yang tidak hanya aktif terhadap polimerisasi non-boron, tetapi juga stabil dengan adanya pelarut proteik. Kompleksnya bertipe vinylidene. Berikut merupakan gambar dari katalis Grubbs pada tahun 1992, kemudian katalis pada tahun 1995 yaitu generasi pertama, dan katalis Grubbs tahun 1999 pada generasi yang kedua. Jadi dengan seiring meningkatnya kebutuhan katalis dalam jumlah yang besar, diperlukan metode yang lebih efisien untuk sintetisnya. Rute praktis ke kompleks ruthenium benziliden dikembangkan. Pada tahun 1995, Grubbs melaporkan katalis baru yang terdefinisi dengan baik secara molekuler. Struktur ini terkait erat dengan vinylidene. Senyawa ini masih merupakan katalis metatesis yang paling banyak digunakan oleh ahli kimia organik karena stabilitasnya di udara dan kompatibilitasnya dengan berbagai macam golongan. Katalis ruthenium Grubbs mempunyai sifat reaktivitas yang tinggi terhadap berbagai jenis reaksi metatesis, utamanya pada reaksi metatesis ring opening cross metatesis, ring closing metatesis, dan cross metatesis, dan memperlihatkan perbedaan yang spesifik terhadap beberapa kelompok fungsional organik yang berbeda. Katalis berbasis ruthenium mempunyai sifat sensitivitas yang rendah terhadap udara, kelembapan, maupun impurities yang kecil terhadap solvent, sehingga katalis ruthenium dapat disimpan di udara terbuka selama beberapa minggu tanpa mengalami dekomposisi. Jadi setelah katalis metatesis ditemukan, berikut ini merupakan beberapa contoh dari aplikasi katalis metatesis yang ditemukan. Yang pertama, katalis digunakan pada reaksi cross metatesis, ring closing metatesis, acyclic DNA metatesis polymerization, ring opening metatesis polymerization, anin metatesis, dan ring opening cross metatesis. Yang kedua, digunakan pada mekanisme yang diusulkan untuk anin metatesis atau AYM menggunakan kompleks ruthenium karben yang ditunjukkan bersama dengan contoh siklisasi. Kemudian contoh yang ketiga, katalis metatesis digunakan untuk sintetis feromon OLR. Jadi OLR merupakan omnivorous reservoir
yang disingkat OLR yang merupakan hama apel, pir, persik, dan nektarin. Jadi sintesis feromon OLR adalah target yang sangat menarik untuk metatesis karena reaksi cross metatesis ini menggunakan katalis Krebs generasi kedua yang menghasilkan rasio isomer yang diinginkan. Sekian penjelasan tentang mekanisme metatesis olefin dan juga sejarah-sejarah katalisnya. Jadi gimana nih, udah pada tahu kan apa itu mekanisme metatesis olefin? Kemudian katalis apa saja yang ditemukan dan siapa saja penemunya? Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Bye-bye.